Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cara publikasi jurnal di Sinta dan juga publikasi di jurnal internasional yang sudah terindeks 2AJ. Nah, kemudian teman-teman bisa melihat videonya di sini. Saya akan membagikannya di YouTube. Nah, kemudian teman-teman harus punya yang namanya aplikasi Google Chrome untuk mencari sebuah jurnalnya. Nah, kemudian teman-teman bisa mengklik Google Chrome-nya. Nah, teman-teman bisa mencari di sini. Untuk mencarinya itu teman-teman bisa menulis itu sinta.ristekbrin.go.id. Nah, ini teman-teman langsung enter teman-teman. Nah, ini database Sinta teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui Sinta lebih dalam lagi, teman-teman cari aja di sini apa pengertian Sinta. Nih, sini. Nah, jurnal terakreditasi Sinta. Nah, salah satu fungsi Search and Technology Index Sinta adalah menilai kinerja jurnal berdasarkan standar akreditasi dan sitasi. Dengan mengindeks seluruh jurnal nasional yang sudah diakreditasi oleh akreditasi jurnal nasional yaitu Arjuna, menurut pedoman operasional penilaian angka kredit kenaikan pangkat jabatan akademi dosen, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, Jurnal Nasional Terakreditasi adalah majalah ilmiah yang memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dengan masa berlaku akreditasi 5 tahun. Teman-teman bisa baca di sini. Ini peringkat-peringkat yang teman-teman bisa mencari di sini. Menurut peraturan yang sama pada ayat 2 dinyatakan peringkat jurnal nasional sebagai hasil akreditasi jurnal ilmiah yaitu satu peringkat 1 itu dengan nilai 85, peringkat 2 itu nilai 70, peringkat 3 itu dengan nilai 60, peringkat 4 dengan nilai 50, peringkat 5 dengan nilai 40, yang terakhir itu peringkat 6 dengan nilai 30. Kemudian mengetahui apa itu Sinta, bagaimana cara mendapat dan fungsinya sebagai alat pengindeks publikasi. Nah, saat ini pemerintah sedang gencar-gencar berusaha mendongkrak hasil-hasil penelitian dalam bentuk artikel ilmiah untuk dipublikasikan secara global internasional. Artikel ilmiah yang dapat diakses oleh pengguna internet di dunia merupakan sebuah aset negara yang sangat penting karena tingkat peradaban sebuah negara saat ini yang dilihat adalah jumlah publikasinya. Maka kini setiap negara saling memperebutkan untuk mendapatkan peringkat tertinggi dalam publikasi ilmiah. Nah, apa itu Sinta? Berdasarkan pengertian yang ada dalam Ristek Dikti bahwa Sinta Search and Technology Index merupakan portal yang berisi tentang pengukuran kinerja ilmu pengetahuan dan teknologi yang meliputi antara lain kinerja peneliti, penulis, autor, kinerja jurnal, dan kinerja institusi iptek. Nah, ini untuk mendapatkan cara mendaftarkan Sinta. Nah, kemudian kita lanjut saja di sini. Nah, teman-teman yang ingin
publish di jurnal Sinta, teman-teman bisa mencari menu yang namanya search. Nah, dalam search itu ada sebuah nama jurnal. Nah, teman-teman bisa mengkliknya. Kita klik teman-teman yang ada nama jurnal. Nah, ini nama jurnal yang sudah terindeks Sinta. Nah, jurnal itu ada peringkat itu dari peringkat 1 sampai yang terakhir itu 6. Teman-teman bisa mencari, teman-teman kalau ingin publish di jurnal Sinta 1, teman-teman cari sesuai rumpun ilmu teman-teman, dan juga Sinta 2 bisa teman-teman cari sesuai rumpun ilmu teman-teman. Nah, Sinta 3 juga. Sinta 3 juga sesuai rumpun ilmu teman-teman. Nah, di sini ada diterangi nama jurnal-jurnalnya dan publishernya tuh di mana, di universitas mana aja tuh teman-teman. Database ini itu berlaku untuk negara Indonesia saja teman-teman. Untuk Sinta. Nah, kalau untuk luar negeri dan dalam negeri itu Scopus teman-teman. Nah, teman-teman bisa cari Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Nah, kemudian saya akan membagikan jurnal yang sudah terindeks Sinta 4. Nah, kemudian teman-teman cari di sini Sinta 4. Nah, ini namanya jurnal Sinta Literat. Nah, ini teman-teman jurnal yang sudah terindeks Sinta 4. Nah, kalau teman-teman ingin menerbitkan di jurnal Sinta 4, alangkah baiknya teman-teman bisa lihat video ini sampai habis. Nah, kita langsung saja klik. Nah, ini database-nya jurnal Sinta Literat Indonesia yang sudah terindeks Sinta dan artikelnya juga yang sudah publish di jurnal Sinta Literat terindeks Sinta. Nah, jumlah artikel itu udah ada 860 yang sudah publish di jurnal Sinta Literat dengan benefit jurnal sudah terindeks Sinta 4. Nah, kemudian teman-teman bisa cari saja di websitenya. Teman-teman cari di sebelah kiri ini ada nama website. Nah, link websitenya kita klik kanan langsung open dan baru. Nah, ini jurnal Sinta Literat, jurnal ilmiah Indonesia ini sudah peringkat akreditasinya Sinta 4. Nah, kalau teman-teman ingin menerbitkan jurnal di Sinta 4, teman-teman bisa cari yaitu register lalu submit. Nah, kalau teman-teman ingin mengetahui secara detail lagi, teman-teman cari artikel yang sudah publish di jurnal Sinta Literat. Nah, ini klik arsip teman-teman. Nah, ini artikel yang sudah terbit di jurnal Sinta Literat, jurnal ilmiah Indonesia. Ini artikelnya teman-teman. Nah, kemudian semua artikel itu terbit di bulan Januari, Februari, Maret, April juga teman-teman. Nah, terbitnya juga dengan berjumlah 40 artikel. Nah, kalau teman-teman ingin menerbitkan atau submit di jurnal Sinta Literat, teman-teman bisa
bisa cari template jurnalnya. Kalau teman-teman sesuaikan dulu, kalau sudah sesuai dengan template jurnalnya, teman-teman bisa submit. Nah, cara nyari template-nya itu di sini teman-teman, di sebelah kanan. Nah, di sini tuh ada manuskrip template. Nah, ini teman-teman Nah, ini template jurnal sintak literate, teman-teman. Nah, teman-teman harus menyesuaikan dulu sesuai template-nya, baru teman-teman submit. Nah, ini teman-teman, kalau ingin sesuaikan template ini, awalnya itu harus ada judul, nama penulis, afiliasi, email, abstrak juga itu kata kunci. Abstrak itu ada dua, Indo sama Inggris, teman-teman. Nah, ada pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian kesimpulan, yang terakhir itu bibliografi atau daftar pustaka. Nah, teman-teman bisa mendownloadnya di sini, nanti otomatis langsung download di sini. Teman-teman bisa mengklik yang ini. Nah, harus sesuaikan template. Kalau sudah sesuai, teman-teman bisa klik register. Nah, kita klik register. Nah, ini proses submitnya teman-teman. Kalau teman-teman sudah menyesuaikan template jurnalnya, teman-teman bisa mengisi yang ada tanda bintang merah. Nah, itu first name itu nama depan, nama tengah, nama belakang, afiliasi, country, email, username, password. Nah, ini teman-teman register, lalu teman-teman submit di jurnal sintak literate. Nah, kemudian teman-teman juga bisa cari fokus and scope-nya, fokus and scope jurnalnya. Ini teman-teman fokus and scope jurnalnya itu Sintak Literate adalah jurnal yang diterbitkan setiap 1 bulan sekali oleh CV Sintak Corporation Indonesia dengan nomor ISSN-nya itu 25410849, nomor EISN-nya 25481398. Sintak Literate menampung penelitian orisinal yang bersifat kontemporer, ruang lingkup, dan fokus terkait dengan penelitian bidang studi dengan penekanan pada pendekatan multidisipliner yang meliputi ilmu humaniora dan sosial, ilmu politik kontemporer, ilmu pendidikan, ilmu agama dan filsafat, ilmu ekonomi, ilmu teknik, ilmu kesehatan, ilmu kedokteran, ilmu seni desain dan media, ilmu tanaman dan hewan, serta ilmu pengetahuan alam. Nah, ini teman fokus and scope-nya. Kalau teman-teman ingin melihat artikel yang sudah publish di jurnal Sintak Literate, nah teman-teman bisa klik arsip. Nah, di sini.
Nah, ini doi-nya teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin melihatnya nih, teman-teman bisa klik kanan, open new tab baru. Ini artikel yang sudah terbit di jurnal nasional yang terdeteksi tempat. Nah, nah ini teman-teman template yang sudah artikel yang sudah publish di jurnal Sintak Literate. Nah ini tuh ada judul, nama, afiliasi, email, abstrak itu ada Inggris dan Indonesia, pendahuluan, terus metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, terus yang terakhir itu bibliografi atau daftar pustaka. Itu saja teman-teman. Kalau teman-teman ingin menerbitkan artikel teman-teman di jurnal Sintak Literate yang sudah terdeteksi tempat, teman-teman bisa kunjungi saja OJS-nya. Nah, kemudian satu lagi itu jurnal internasional teman-teman. Nah, teman-teman juga kalau ingin menerbitkan artikel teman-teman di jurnal internasional, teman-teman bisa lihat video ini sampai habis ya teman-teman. Nah, nama jurnalnya itu Jurnal Social Science. Nah, ini jurnalnya teman-teman bisa cari di Google Chrome atau langsung ketik Jurnal Social Science. Oh ini sedang error teman. Kita refresh dulu. Nah ini teman-teman sudah muncul lagi. Nah ini jurnal internasional teman-teman. Nah teman-teman juga kalau ingin submit dan publish di artikel di jurnal Social Science. Nah teman-teman bisa register lalu teman-teman submit. Kalau teman-teman ingin mengetahui secara lengkap, teman-teman bisa cari di sini. Di sini juga sudah dicantumkan dan sudah diisi. Teman-teman bisa melihatnya dan bacanya. Nah, ini teman-teman ingin cari artikel yang sudah terbit di Journal of Social Science, teman-teman bisa cari saja di sini. Kita cari. Nah, teman-teman, kita klik kanan PDF.
Nah, ini template jurnalnya teman-teman. Nah, ini berbahasa Inggris teman-teman. Nah, teman-teman kalau ingin publish di jurnal Social Science, teman-teman bisa sesuaikan template jurnalnya sesuai template jurnal Social Science. Nah, kemudian teman-teman klik submit atau register. Ini template-nya ada di sebelah kanan teman-teman yang namanya manuscript template. Teman-teman bisa mendownloadnya di sini bagian kanan. Kemudian teman-teman juga bisa cari jurnal yang sudah terindeks DOAJ. Nah, untuk mencari jurnal yang sudah terindeks DOAJ, teman-teman bisa cari yang namanya DOAJ. Nah, kemudian teman-teman cari. Kalau teman-teman belum tahu pengertian DOAJ, teman-teman bisa cari sini pengertian. Nah, ini pengertian DOAJ. Kita baca dulu sebentar. Nah, teman-teman, pengertian DOAJ. DOAJ juga disebut Director of Open Access Journal. Nah, Director of Open Access Journal merupakan situs ilmiah yang memuat data direktori jurnal akses terbuka open access dari seluruh dunia. DOAJ pertama kali diluncurkan tahun 2003 di Universitas Swedia, lalu diambil alih pengelolaan oleh Inspektur Service for Open Access IS4OA sejak bulan Januari 2013. DOAJ bermaksud menjadi titik awal layanan referensi dan materi ilmiah yang bersifat open access, akses terbuka, visibilitas, dan kemudahan akses jurnal ilmiah terbuka. Diharapkan dapat terangkat sehingga akan meningkatkan pemakaian dan dampak kegunaan jurnal ilmiah itu sendiri secara menyeluruh. Saat ini tercatat telah ada lebih dari 9.000 judul jurnal terbuka yang terdaftar berasal dari 130 negara dengan lebih dari 2,2 juta artikel ilmiah. Dari keseluruhan karya ilmiah tersebut terdapat lebih dari 41.000 karya ilmiah yang berasal dari Indonesia. Layanan kontrol kualitas di DOAJ. Ini teman-teman pengertian DOAJ. Kemudian teman-teman bisa lanjut saja. Nah, ini websitenya teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengkliknya. Ini teman-teman bisa cari. Nah, ini jurnal yang sudah terindeks DOAJ dan artikelnya juga sudah terindeks DOAJ di sini. Kemudian teman-teman cari di sini sesuai ilmu teman-teman, rumpun ilmu teman-teman. Nah, misalnya saya cari sosial. Di sini teman-teman klik titel, kemudian set. Nah, ini teman-teman, jurnal yang sudah terindeks DOAJ. Di sini rumpun ilmu sosial teman-teman. Kalau teman-teman ingin mencari teknik sipil, teknik industri, teman-teman cari saja di sini sesuai rumpun ilmu teman-teman. Nah, kemudian teman-teman juga bisa cari juga di websitenya ini. Websitenya kan ada nih. Dan nama jurnalnya juga ada. Harmoni Sosial, Sosiokonsepsia Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Wali Songo Jurnal Penelitian dan Sosial Agama, Sosial Budaya, sosial semua teman-teman. Nah, teman-teman cari saja. Kemudian teman-teman juga bisa cari yang sesuai rumpun. Misalnya teknik informatika.
Nah, ini jurnalnya, jurnal Sarjana Teknik Informatika, jurnal Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Nah, ini teman-teman, jurnal yang sudah terindeks 2J. Nah, rumpun ilmu jurnal Teknik Informatika dengan jurnal yang sudah terindeks itu ada 2 jurnal, teman-teman. Kalau teman-teman ingin mencarinya, tinggal teman-teman klik. Nah, ini teman-teman. Nah, kemudian teman-teman ingin mencari websitenya, teman-teman bisa klik websitenya itu sebelah kiri, kita klik websitenya. Nah, ini jurnal yang sudah terindeks 2J. Ini jurnal sudah terindeks 2J. Dari publishernya itu Universitas Ahmad Dahlan. Kalau teman-teman ingin menerbitkan jurnal yang sudah terindeks 2J, teman-teman juga bisa sesuaikan template-nya di sebelah kiri, sebelah kanan, kemudian teman-teman submit. Submitnya itu kita register dulu, kita cara register. Nah, di sini user register. Nah, ini jurnal yang sudah terindeks 2J. Caranya mencari di sini sesuai rumpun ilmu teman-teman. Kemudian kalau di Sinta itu teman-teman bisa cari di sini. Teman-teman mau jurnal Sinta 1 atau Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5, Sinta 6. Nah, teman-teman bisa cari di sini sesuai ilmu teman-teman. Atau di sini juga teman-teman bisa lalu search. Nah, itu saja ya teman-teman video dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.